kita ketemu lagi pada pembelajaran kewirausahaan pertemuan ke-9 yang akan membahas tentang merancang value proposition. Teman-teman semuanya, seringkali ditemui suatu kondisi ketika merintis usaha, seorang wirausaha itu mengalami kebuntuan ketika menentukan apa sih keunggulan dari produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan. Tentunya keunggulan ini harus bersifat jelas dan terukur. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana merancang value proposition yang disesuaikan dengan needs dari target market. Capaian pembelajaran setelah mempelajari materi tentang merancang value proposition, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan kembali definisi dari value proposition, mengetahui dan menjelaskan kembali tahapan menyusun value proposition. Yang ketiga, mengetahui dan dapat mempraktekkan penyusunan customer job. Keempat, mengetahui dan dapat mempraktekkan penyusunan rumusan gain creator dan pain reliever, dilanjutkan dengan membuat analisis pesaing, dan yang terakhir adalah mengetahui dan dapat mempraktekkan penyusunan keunggulan berdasarkan 11 pedoman keunggulan. Sebab pertama adalah menjelaskan tentang definisi value proposition. Apa sih yang disebut dengan value proposition? Value proposition adalah pernyataan tentang keunggulan atau keunikan produk, baik barang maupun jasa, dibanding dengan pesaing yang ditawarkan pada target market. Teman-teman semuanya, ketika kita akan memutuskan untuk membeli suatu produk dari restoran siap saji, kita akan memikirkan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah apakah resto siap saji tersebut menawarkan menu yang bervariasi, atau apakah makanan dan minuman dari resto siap saji tersebut bisa diantar atau dipesan melalui Gojek. Pertimbangan berikutnya adalah apakah restoran siap saji tersebut porsinya pas, atau kemudian makanan dan minuman yang disajikan oleh resto siap saji tersebut menawarkan kepraktisan. Contoh yang lainnya lagi. Pada bidang jasa, katakanlah contohnya adalah produsen pakaian jadi. Apakah produsen tersebut selalu menawarkan model yang selalu berganti? Yang kedua, apakah produsen tersebut melayani custom? Yang ketiga, apakah produsen tersebut melakukan pelayanan dengan cepat? Dan apakah produsen tersebut menawarkan pakaian jadi dengan harga terjangkau? Contoh yang lainnya lagi adalah pada aplikasi belanja online. Apakah aplikasi tersebut kaya fitur? Apakah aplikasi tersebut user-friendly? Apakah aplikasi tersebut terhubung dengan banyak pihak? Dan apakah aplikasi tersebut menawarkan pada kenyamanan pembayaran dan juga mudah diakses? Nah, teman-teman semuanya, 3 contoh tersebut merupakan contoh dari value proposition atau keunggulan yang ditawarkan pada target market. Keunggulan atau keunikan yang ditawarkan oleh para produsen dari produk, baik barang maupun jasa yang tadi telah disebutkan, menawarkan antara lain adalah ada kebaruan, ada pula customization, ada pula getting the job done, ada pula menawarkan desain, harga, akses, dan juga meminimalkan resiko. Sebab berikutnya adalah tentang bagaimana cara menentukan value proposition. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar, teman-teman bisa menentukan value proposition dari 3 faktor. Yang pertama adalah tentang konsumen atau target market. Yang kedua adalah dari apa yang kemudian kita miliki. Yang ketiga adalah tentang siapa pesaing kita. Tentang customer atau tentang target market. Siapa sih yang akan membeli, menggunakan, atau mengkonsumsi produk dari yang kita hasilkan? Teman-teman bisa menggalinya dari buyer persona. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang digali adalah, apa sih yang membuat target market puas? Apa sih yang membuat target market kecewa? Siapa sih mereka? Demografinya bagaimana? Berikutnya adalah tentang apa yang kita lakukan
untuk kita bisa menentukan value proposition. Sumber daya apa yang kita miliki? Hal tersebut bisa berupa keterampilan, networking, tenaga kerja, hobi, aset, dan sebagainya. Tentang pesaing, siapa sih pesaing kita atau produsen terdahulu yang memproduksi barang atau jasa yang sama dengan produk kita? Lalu berikutnya adalah apa sih yang dilakukan oleh pesaing? Teman-teman semuanya, untuk dapat menentukan dari sisi konsumen, kita bisa menggunakan tools ini. Tools ini disebut dengan Value Proposition Canvas, di mana seperti yang nampak pada layar terdiri dari dua bagian, di mana bagian yang warnanya pink menjelaskan tentang customer profile, dan di bagian yang warnanya biru menjelaskan tentang value proposition. Pada bagian tentang customer profile menjelaskan tentang customer jobs, di mana customer jobs ini teman-teman bisa menggunakan buyer persona yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Customer jobs intinya adalah menjelaskan tentang karakteristik dari target market yang kalian tuju. Siapa mereka, apa yang mereka lakukan, bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana tentang pola pembelian mereka, apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan pembelanjaan, bagaimana mereka melakukan pembayaran, dan sebagainya. Customer profile juga menggali tentang apa yang membuat mereka puas, apa pula yang membuat mereka kecewa. Nah, semuanya tentunya kembali lagi bisa digali melalui buyer persona. Pada bidang yang warnanya biru, ini menjelaskan tentang bagaimana merumuskan tentang pain relievers. Pain relievers adalah rumusan tentang bagaimana membuat atau meminimalkan kekecewaan dari target market atas produk baik barang maupun jasa yang telah dikonsumsinya. Menggali tentang apa yang membuat target market puas, serta menggali apa yang membuat target market kecewa, yang semuanya bisa dilakukan pada buyer persona, tentunya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan. Berikut adalah jenis-jenis kebutuhan yang teman-teman perlu ketahui agar teman-teman mudah di dalam menggali tentang customer jobs yang ada pada buyer persona. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan fungsional? Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan akan produk, barang, dan jasa yang memudahkan seseorang ketika melakukan sesuatu. Contoh, ketika kita melakukan pembelajaran online, kita membutuhkan kuota, kita membutuhkan device seperti laptop maupun gadget, kita membutuhkan headset, dan sebagainya. Kebutuhan emosional adalah kebutuhan dari konsumen untuk merasa aman dan nyaman. Langkah berikutnya adalah merumuskan ide dari analisis pesaing. Teman-teman semuanya, analisis pesaing ini dilakukan untuk mengetahui berbagai hal tentang pesaing dan tentunya jangan terjebak hanya pada mengetahui tentang produk saja. Gali semua aspek yang dilakukan oleh pesaing. Mulai dari siapa sih target market mereka, apa sih keunggulan yang mereka tawarkan, apa sih biaya-biaya yang bisa ditekan oleh pesaing yang bisa menghasilkan harga yang lebih kompetitif, dengan siapa mereka bekerja sama, siapa sih supplier mereka. Semua aspek tersebut tentunya adalah merupakan informasi yang berharga ketika teman-teman menyusun analisis pesaing. Pada dasarnya, analisis pesaing ini digunakan untuk teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kekecewaan target market pada produk pesaing? Berikutnya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk memaksimumkan kepuasan dari target market atas produk pesaing yang telah mereka gunakan? Informasi-informasi pada analisis pesaing tersebut kita elaborasikan dengan teknik berpikir kreatif. Dari apa yang dilakukan oleh pesaing, apa yang kita bisa ganti dengan yang lain. Entah itu bahannya,
entah itu target marketnya. Lalu berikutnya adalah apa yang kita bisa combine atau gabungkan. Apa pula yang kita bisa adaptasikan dengan ide yang lain. Apa pula yang kita bisa modify, entah itu dirubah, entah itu diperkecil, entah itu diperbesar. Di dalam menentukan keunggulan, terdapat 11 pedoman yang akan membantu merumuskan keunggulan produk, yaitu kebaruan, kinerja, customization, getting the job done, desain, status, harga, hemat, meminimalkan resiko, menawarkan akses, dan menawarkan kenyamanan. Berikut adalah contoh value proposition nasi kepal. Target market nasi kepal adalah pelajar, mahasiswa, ataupun karyawan yang tidak cukup memiliki waktu untuk memasak sendiri, menginginkan kepraktisan, menginginkan makanan siap saji yang bergizi tinggi dengan harga terjangkau, dan tersedia dengan berbagai macam aneka varian rasa. Oleh karena itu, value proposition dari nasi kepal dirumuskan sebagai praktis. Karena untuk mengkonsumsi nasi kepal ini tidak dibutuhkan peralatan makan seperti sendok dan garpu. Bergizi tinggi, harga terjangkau sesuai dengan target marketnya, mudah diperoleh karena target marketnya adalah pelajar mahasiswa, maka kemudian akan mudah diperoleh di kantin-kantin sekolah ataupun kantin kampus. Jika pada karyawan, maka akan mudah diperoleh pada koperasi-koperasi dari karyawan, dan aneka varian rasa karena dimasak dengan cita rasa dari berbagai macam olahan ayam Nusantara. Demikian penjelasan tentang merancang value proposition. Semoga penjelasan tadi cukup jelas dan bisa membantu teman-teman dalam memulai menyusun value proposition. Semoga bermanfaat. Terima kasih.